Halo Sobat Sehat RSSA, jumpa lagi kita di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di studio PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar. Bersama dengan saya Evelyn yang akan menemani Anda di episode ketiga kali ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang ASI dalam rangka memperingati Hari ASI Sedunia. Tentu sudah hadir di tengah kita bersama narasumber yang sangat hebat dan tentunya ahli di bidangnya. Oke, ini beliau adalah Dr. Brigita Ida Resita VC, spesialis anak konsultan MKes dari instalasi rawat inap 4. Selamat datang Dr. Brigita. Ya, terima kasih. Saya berterima kasih di sini bisa membersamai teman-teman Sobat Sehat RSSA untuk membahas beberapa masalah yang mungkin kesannya ringan, tetapi itu penting atau esensial kita hadapi sehari-hari. Ya, dan kita tadi sesuaikan ya sama Pekan ASI yang ada di awal dari minggu pertama bulan Agustus. Nah, begitu. Nah, ngomong-ngomong ini kan hari ini kita lagi memperingati ya Dok ya, Hari ASI Sedunia. Untuk temanya tahun ini apa ya Dok ya? Jadi untuk tahun ini Pekan ASI-nya bertemakan Enabling Breastfeeding, Making a Difference for a Working Parents. Jadi selama ini kan kita bicara nih ya ASI eksklusif. Tetapi kadang kita lupa bahwa ketika kita menjelaskan ASI eksklusif kepada pasien ya, itu apakah dia nanti bisa nih meneruskan memberikan ASI-nya tadi kepada anaknya ketika kondisi sekarang ini banyak wanita yang tidak membersamai dalam artian 24 jam, artinya dia bekerja. Nah, bagaimana kita bisa membantu teman-teman ini memiliki pemahaman sehingga Sobat Sehat RSSA tidak menjadi ragu. Oh, saya kerja. Nah, gitu ya. Saya nggak bisa sama anak saya terus, saya kira-kira bisa nggak memberikan ASI eksklusif 6 bulan dan melanjutkannya sampai dengan 2-3 tahun dengan kondisi saya tetap bekerja. Mungkin begitu. Gitu ya dokter ya. Karena kan ya kita ini sebagai mungkin wanita karir gitu ya dok ya. Bagaimana sih cara membagi waktunya, tips-tipsnya? Apakah kita itu bisa tetap memberikan ASI eksklusif kepada anak kita gitu ya? Dengan program yang sudah dicanangkan oleh Kemenkes tentang ASI eksklusif ini, wujud dukungan dari warga Indonesia, itu contohnya seperti apa sih dok buat kita sendiri gitu? Oke, jadi dukungan itu berbagai macam lini ya yang harus mendukung. Satu, tentu saja dari peraturan pemerintah ya sudah disebutkan mengenai bagaimana melindungi hak anak untuk mendapatkan ASI. Lalu kemudian fasilitas kesehatan seperti di Saiful Anwar. Nah, gimana nih kalau melahirkan di Saiful Anwar tetap bisa memberikan ASI untuk anak saya? Sementara kalau yang lahirnya di Saiful Anwar itu bukan bayi yang lahirnya baik-baik aja. Nah, yang dibawa ke Saiful Anwar tuh mesti bayi ada yang rujukan gitu ya, rujukannya dia kondisinya nggak bagus atau dirujuk beserta ibunya dan dilahirkan di sini dalam kondisi yang tidak baik. Nah, bagaimana rumah sakit beserta dengan stafnya, dan itu sudah kami lakukan sejak lama, yaitu mensupport ya, memberikan ASI. Nah, dukungannya mulai dari ketika misalnya bayinya tidak masalah, artinya sama-sama baik kondisinya, maka bisa dilakukan segera inisiasi menyusu dini. Nah, ada yang immediate, ya, jadi 10 menit dia langsung ditempelkan ke tubuh ibunya untuk dia mencari payudara, dan itu dilakukan minimal 1 jam. Nah, ada juga kala ketika pasien itu harus dilakukan tindakan yang membuat dia tidak bisa dilakukan di 10 menit. Apakah terus nggak jadi nih IMD-nya? Tidak ya, tentu tidak ya Sobat Sehat RSSA. Ada namanya early untuk IMD atau dia bisa segera. Jadi nggak langsung buru-buru, tapi dia ditunda dalam rentang 10 menit lebih sampai 24 jam. Jadi misalnya sekarang melahirkan, kemudian dia masih ibunya ada perdarahan misalnya sedikit, kemudian dilakukan
penata laksanaan untuk ibunya, kemudian ibunya sudah stabil, bayinya mau IMD langsung, misalnya di jam kedua, jam ketiga itu bisa. Ya. Dulu paradigma lama, wah nggak bisa itu berarti udah nggak bisa IMD. Nah itu kita harus sudah mengubah konsepnya sehingga kita bisa melakukan itu. Nah terus kalau bayinya sesak, nah pakai alat bantu nafas nih dok, kan saya berarti nggak bisa menyusui karena kan IMD-nya gagal. Nah kami di Saiful Anwar rutin untuk membantu bayinya skin to skin kontak kulit dengan kulit, sehingga bisa membantu bayinya mengenali lagi ke tubuh ibunya, ya, sehingga belajar lagi untuk mengenali ke payudara tentu saja setelah bayinya stabil. Dengan dia pasca menggunakan alat bantu nafas stabil, kita akan langsung segera kontakkan kulit dengan kulit, sehingga inilah yang akan menyumbangkan keberhasilan pada pengenalan untuk menyusu pada ibunya. Nah, begitu. Itu bentuk dukungan. Tentu ada lagi bentuk dukungan keluarga ya, Mbak Evelyn, gitu ya. Kan nggak mungkin kan sebagai wanita yang mungkin melahirkan anak pertama gitu, dokter ya, masih bingung gimana sih cara menyusui yang tepat. Terus pasti butuh support nih, support system dari orang-orang terdekat. Contohnya saja suaminya ya, Dok ya. Kayak gitu. Nah, jadi sebagai ayah atau sebagai suaminya ini itu harusnya memberikan dukungan kepada istri yang baru melahirkan. Seperti apa sih, Dok, bentuk dukungannya? Oke, kita lanjut nih ya, tadi dukungan pemerintah, dukungan dari fasilitas kesehatan. Nah, sekarang tentu tidak bisa dua ini saja, tetapi harus ada dukungan yang kontinu, yang terus-terusan, yaitu dari keluarga, terutama yang paling besar support sistemnya adalah suami. Nah, bentuknya gimana? Jadi sebenarnya untuk laktasi atau menyusui itu bisa dimulai dari awal. Waktu periksa kehamilan itu nggak hanya periksa-periksa hamil, tetapi juga harusnya di fasilitas kesehatan disampaikan tentang penjelasan bagaimana nanti proses menyusui itu. Bagaimana melalui awal-awal dari proses menyusui yang mungkin tidak mudah. Bagaimana posisi dan perlekatan bayi itu ketika menyusu pada ibunya, dan harusnya proses itu dilalui bersama dengan pasangannya. Nah, jadi kalau ngantar kontrol itu dengan pasangannya, di mana pasangannya memahami, oh nanti kalau anak saya lahir kan dulu di dalam perut bergantung sama ibunya, ya, karena ada tali pusatnya yang menyalurkan makanan. Begitu tali pusat dipotong, dia kan harus minum. Nah, minumnya yang paling baik, yang paling tepat dan sesuai itu adalah dari kandungan ASI, ya. Sehingga bagaimana caranya supaya berhasil? Ayah harus punya pengetahuan juga. Nah, diedukasi juga. Diedukasi juga. Jadi ketika kontrol itu ayahnya tahu. Nah, begitu bayi lahir, nah inisiasi menyusu dini tadi ayahnya mendampingi. Nah, jadi ayah nih ikut serta dalam melihat bagaimana proses IMD, dan kemudian juga karena sudah punya pengetahuan ya Mbak Evelyn ya, akhirnya bisa juga mensupport ya mengenai membetulkan posisi, membantu perlekatan, karena kan ibunya mungkin awal-awal ada nyeri ya, nyeri apakah itu dari bekas persalinan yang normal ataupun misalnya bekas persalinan seksio ya. Nah, padahal sebenarnya kalau mau dipahami bersama dengan menyusu itu akan terjadi peningkatan hormon yang namanya hormon oksitosin. Nah, kalau ada hormon oksitosin meningkat, rahimnya tuh kontraksi. Kadang-kadang si pasien ini takut, aduh kok kayak saya menyusu nih jadi takut saya, soalnya perutnya ini sakit. Langsung nyeri gitu. Nah, langsung nyeri. Tapi kalau sebelumnya udah dapat penjelasan ketika dia sedang periksa kehamilan atau sekarang ini banyak kelas laktasi. Nah, ya, belajar menyusu sebelumnya, bagaimana posisi perlekatan, apa yang harus diketahui, pasti pemahaman itu akan menjadi berubah. Jadi yang dari yang asalnya oh sakit saya nggak menyusui menjadi oh kalau gitu kalau sakit tandanya rahim saya lagi kontraksi. Kalau kontraksi perdarahan saya menjadi lebih cepat berhenti. Kalau kontraksi rahim saya cepat
kecil. Nah, manfaat buat ibu nih. Itu memang itu prosesnya yang memang wajar, sangat wajar untuk kita alami sebagai wanita gitu ya dokter ya. Tapi karena kadang nggak tahu, ya kurang tahu, pengetahuannya belum, sehingga jadi takut. Nah, jadi mungkin muncul ketakutan yang berlebihan karena tidak tahu itu tadi gitu ya dokter tapi kalau ayah mendukung, keluarga lain mendukung, maka tentu akan menjadi baik. Itu dari sisi ibu. Dari sisi bayi, kalau bayi awal tidak bisa posisi perlekatan yang baik, bayinya kan rewel nih, nangis. Ya. Kemudian dipahami salah bahwa nangis itu selalu bayinya lapar, haus, sehingga akhirnya diambil nih anaknya dari ibunya. Udah nggak usah nyusu, ASImu belum ada, diganti sufor. Itu karena pemahaman dari mungkin ayah atau keluarga lain yang ada di sekitarnya. Kita ingat bahwa di Indonesia peran serta keluarga ini masih sangat besar ya, sehingga kalau keluarganya juga nggak tahu, nggak mendukung, nah pasti jalannya menyusui yang selanjutnya ini terganggu. Mungkin gitu untuk peran keluarga ya, terutama suami. Sangat penting memang ya dokter ya buat mendukung itu semua. Nah, ngomong-ngomong tadi kan sempat disinggung ya dokter ya, gimana caranya ketika kita sebagai ibu atau wanita karir yang bekerja. Nah, ini kan kita demi mensukseskan program ASI eksklusif ini bersama ya dokter ya. Nah, mungkin tips-tipsnya dokter kita itu bisa harus ngapain gitu supaya kebutuhan ASI kita kepada anak kita ini tetap terpenuhi, tapi kita juga bisa bekerja gitu. Jadi persiapan tadi ya, persiapan waktu periksa kehamilan. Lalu yang perlu dipahami bahwa wanita bekerja harus tahu ada waktu namanya waktu emas, golden time ya, itu 6 minggu. Kalau bisa 6 minggunya jangan diganggu. Jadi 6 minggu harus dia skill menyusunya baik. Nah, caranya nggak mengganggu, memperbaiki posisi perlekatan. Kalau dia belum bisa posisi perlekatan yang baik, jangan gemes. Nah ya, ibu-ibu sama keluarga itu gemes. Waduh, nanti ini nggak bisa minum. Nanti anak saya ini kurang cairan. Jadinya gemes. Kalau gemes, cepat ngasih botol feeding, susu botol. Ya, apakah itu ASInya diperah, kemudian dimasukkan botol, ataukah mungkin saking gemesnya pakai susu formula. Nah ya, kadang kan gitu ya. Sebenarnya tujuannya baik. Namanya kasihan sama anak itu masa salah sih? Enggak ya. Tetapi yang perlu disadari bahwa sebenarnya tindakan kita yang dalam tanda kutip kasihan sama anak tadi sebenarnya kurang tepat. Ya, jadi sebenarnya bentuk kasih sayang, tapi nggak tepat. Kenapa? Kalau 6 minggu pertama diganggu, maka dia refleksnya untuk menyusu yang betul, menempatkan bagaimana dia menyusu pada ibunya, baik itu skill ibunya, posisi perlekatan maupun gerak mulut oromotor dari si bayi tidak pas, maka itu akan terus membuat bayinya menjadi tidak bisa. Jadi yang awalnya bisa diperbaiki karena udah rancu, terkena dia kebiasaan menyusu di botol ya, di mana itu dia skillnya berbeda dengan menyusu pada payudara. Nanti yang diambil tuh yang paling mudah. Kan manusia selalu pengennya yang paling gampang ya. Pasti dia akan, oh ya udah saya tak nyusu di botol. Mungkin awal tadi masih pakai ASI perah dari ibunya. Tetapi perlu diingat, pompa terbaik untuk payudara adalah mulut bayinya. Jadi tidak ada seorang wanita yang bisa full ya dia pumping saja. Ada 1-2 wanita, tetapi rata-rata akan menjadi stres. Nah, coba Sobat Sehat RSSA bayangkan kita bekerja ya di kantor, pasti kalau bekerja tadi gimana kalau di kantor harus memompa atau mengosongkan payudaranya 2-3 jam sekali, 3 jam lah ya kalau seperti itu. Supaya apa? Supaya produksi berjalan. Nah di kantor kita begitu, pumping nih ya, ternyata di rumah bayinya nggak bisa nyusu. Nah, sehingga begitu di rumah, pompa lagi. Akhirnya 24 jam hidupnya isinya pompa. Terus gitu ya dok ya? Terus dia ngeliatin suaminya tidur, rasanya emosi di sini ya kan. Nah kenapa? Karena dia tidak mendapatkan
cara untuk mengeluarkan ASI-nya dengan nyaman. Itu pasti melelahkan loh, ya. Untuk ibu-ibu yang di rumah pun pasti juga sama, apalagi juga kalau misalnya ada beban pekerjaan di kantor ya, mungkin akan membebani, terus di rumah masih sepaneng nih ya, harus stres, waduh harus saya mesti sambil mengerjakan, iya kan pasti kalau dia ini masih ada pekerjaan rumah yang ketinggalan, belum dikerjakan, belum pompa, ya, makin hari kebutuhan volume minum bayinya itu makin banyak. Nggak mungkin kalau makin sedikit, sehingga makin kejar-kejaran si ibu makin stres. Jadi tipsnya satu, kenali cara menyusui yang benar. Jadi posisi perlekatan 6 minggu tadi. Terus bayinya harus dievaluasi. Kalau bayinya sulit dok menyusu, nggak bisa nih bayinya menyusu yang bagus, berarti periksa ke ahli atau yang bisa memberikan konseling ya untuk menyusui. Di RSSA ini kita punya ahli-ahli laktasi ya, konselor menyusui yang memiliki keahlian dan juga tiap harinya dia ikut aktif dengan mengkonseling pasien-pasien ya. Kebetulan saya sendiri sebagai ketua dari Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi dan juga bagian dari ketua dari ASI ya, dan juga kelompok pendukung ASI dari bagian RSSIB itu kita secara rutin selalu kita melakukan program itu. Kenapa? Yaitu tadi kembali 6 minggu tadi, kalau 6 minggu nggak kekejar nanti pasti risiko kegagalannya itu lebih besar. Ya, akhirnya timbul frustasi sehingga akhirnya laktasinya selesai. Ya, mungkin seperti itu. Dan juga jangan lupa persiapan tadi juga mengecek. Nah, di kantor nih fasilitasnya ada enggak? Ya, jangan sampai merah di kamar mandi. Waduh, mungkin ya. seringnya seperti itu ya, karena tidak ada pojok untuk laktasi. Ruang dia melakukan proses itu ya, ruang laktasi yang kecil aja mungkin ya, bersih. Sehingga akhirnya dia terpaksa, kan malu nih masa di kantor, di depan temannya mungkin ya, sehingga dia milih mojoknya di kamar mandi, padahal kamar mandi gudangnya kuman. Ya, tidak safe untuk produk dari ASI yang merupakan makanan yang akan diberikan ke bayinya ya, sehingga fasilitas kantor dicek. Kemudian kalau misalnya kantornya itu punya nggak tempat untuk dia menitipkan ASI perahnya. Nah, atau kalau nggak punya berarti dia menyediakan cooler bag yang bisa awet untuk dia meninggalkan beberapa jam, disertai dengan memasukkan beberapa ice gel, sehingga kalau cooler bag yang baik, yang nggak sering dibuka-buka terlalu, mungkin dia beberapa jam sampai 24 jam ada yang masih belinya tentu harus dicermati ya. Kemudian juga memerahnya ada juga tempat membersihkan pompa. Kan nggak boleh sekarang dibuat pompa ASI nanti 3 jam lagi dipakai lagi belum dicuci. Nah, itu membuat ASI-nya jadi mudah terkontaminasi kuman. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Lalu memberikan penjelasan kepada yang di rumah. Apakah kita meninggalkan bayi kita di asuh oleh orang lain, atau mungkin ditaruh penitipan. Nah, kan macam-macam nih sekarang zaman modern ya. Berarti kita mesti operan. Nah, operan apa? Bagaimana cara kita melakukan pemberian ASI. Nah, kalau misalnya ASI-nya ASI yang beku, berarti sebelumnya harus diturunkan dulu ke suhu yang tidak terlalu dingin. Artinya kalau dari freezer ya berarti ke kulkas yang biasa 24 jam sebelumnya. Kalau mau membuat ASI itu menjadi cair, berarti direndam sama air yang suam-suam kuku, hangat gitu ya. Nah, nggak boleh langsung misalnya direbus, maka nanti ASInya jadi rusak. Mungkin buru-buru, aduh bayinya buru-buru nangis, dimasukkan di panci gitu ya, dipanaskan tuh nanti rusak. Nah, itu dioperkan sama yang merawat bayi kita ya. Kemudian ASI itu pemberiannya gimana? ASI itu on demand, semau bayi. Jadi tidak usah diberikan jam-jam tertentu. Ya, seperti itu. Kalau di rumah sakit kok dijamin, Dok?
biar seragam, biar nggak ada yang dia lupa diberikan. Kalau rumah sakit itu melayani untuk level bayinya dengan kegawatan. Tapi kalau levelnya rawat gabung ya on demand sama aja, sama ya, semintanya bayinya. Ya, artinya jangan melihat kalau di ruang rawat khusus. Kalau ruang rawat khusus memang diseragamkan, tujuannya supaya semua pasiennya itu mendapatkan nutrisi yang tepat. Tetapi di ruang rawat khusus kalau bayinya sudah membaik, minta ASI nggak boleh dikasih nggak sih? Oh boleh, itu hanya untuk kasus-kasus di mana pasiennya itu misalnya masih mengalami ketergantungan alat bantu nafas, nggak bisa minum langsung, dia misalnya minumnya per sonde, nah itu memang dijadwal, tujuannya supaya kita nggak lupa, dengan jadwal minumnya. Kadang-kadang itu yang diadop loh Mbak. Oh gitu ya. Akhirnya di rumah, waduh tiap buat 3 jam sekali tak bangunin kayak di rumah sakit, padahal nggak gitu ya, ASI itu on demand. Mungkin gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang ASI tadi kan ada yang dibubuhkan terus lalu didiamkan ke suhu yang paling rendah dulu gitu ya dokter ya. Itu apa ada perbedaan nutrisi dok antara yang langsung kita berikan kepada bayi kita dengan yang kita bekukan dulu langsung kita taruh di suhu yang rendah gitu? Oke. Jadi kalau kita memberikan ASI yang perah dibandingkan dengan ASI yang segar ya, yang langsung, tentu ada beberapa komponen yang menjadi rusak ya, contohnya beberapa zat pelindung. Tetapi kalau memberikannya itu berdasarkan yang masuk pertama, diberikan pertama, tentu kerusakannya menjadi tidak besar. Jadi kalau kita punya sederetan ASI perah, nah itu kita kasih tanggal sama jamnya. Jadi kita gitu ya, jadi kita ambil duluan yang masuk dulu. Dan itu dimanfaatkan yang dulu. Yang paling baru dulu gitu ya, dokter. Yang paling lama. Nah, sehingga akhirnya dia kan kadang-kadang ini ASInya wanita bekerja itu nggak stabil ya, kalau dia banyak beban pikiran, kadang nih turun. Nah, nanti kalau misalnya yang terlalu lama disimpan dia numpuk, akhirnya di suatu waktu banyak yang kandungan nutrisinya sudah agak turun ya, agak turun saya maksud ya, bukan pasti jelek ya, gitu ya. Itu akan menjadi yang lebih banyak dipakai. Nah, sehingga tipsnya seperti itu. Terus kalau di rumah jangan ngasih ASI perah. Kalau ketemu anaknya, satu tipsnya langsung mandi bersih ya, cuci tangan ya, dan juga jangan lupa bahwa kita itu harus melepas semua bagian yang dari luar ya, termasuk membersihkan HP dan sebagainya, karena kan bawa kuman nih ya. Terus kemudian pegang anak dan kita direct breastfeeding. Nah itu kuncinya, karena balik lagi pompa terbaik itu mulut bayi. Jadi harus dipaparkan meskipun kita bekerja, begitu pulang harus disusukan pada bayinya supaya mendapatkan refleks hisap bayi yang akan memperbanyak ya. Jadi kalau dipompa, nanti ibu-ibu nih merasakan ya, kalau dipompa itu kan mompa-mompa sendiri ya, kadang-kadang suasana hati nggak enak dan sebagainya, capek ya wanita bekerja. Tapi kalau menyusu langsung itu kan ngelihat nih anaknya ya, wah lucu, gitu ya, gemes, wangi, baunya pokoknya enak lah ya. Itu pengalaman sensasi yang enak dan itu akan merangsang si hormon oksitosin tadi. Jadi keluarnya itu bancar. Nah, tapi kalau di kantor saya nih stres dok, gimana biar ASINya banyak? Bawa baju anaknya yang masih ada bawa anaknya buat mancing ya dok ya. Bawa fotonya ya, mungkin kalau sekarang kan nggak hanya foto, di HP nih ada video-videonya, kita lihat dia ketawa-ketawa dan sebagainya, itu akan membuat si hormon oksitosin tadi makin meningkat. Wah, ini nanti ASINya makin lancar gitu ya dokter ya. Saya pernah lihat nih dok, ada ibu-ibu yang keluarin ASINya itu ada yang berwarna keruh, mungkin ada yang sedikit bening. Itu mungkin ada perbedaan nutrisi, dilihat dari segi nutrisinya atau ketahanan berapa lamanya atau gimana ya dokter ya? Jadi perlu diketahui bahwa warna apapun itu dia sama baiknya. Kadang kita kan membanding-bandingkan ya, duh ASINya ibu si A, si B, si C ini kok beda. Aduh, ibu A itu kok dia kental banget ini. Berarti saya
nggak usah ngasih ASI saya karena ASI saya ini bening. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau sekarang nih, kalau menyusui di ruang bayi ataupun misalnya di ruangan untuk melahirkan dengan kondisi yang baik, ya, itu bisa saling lihat-lihatan. Nah, ada efek baiknya. Kadang ya kalau misalnya dia memompa bareng-bareng itu bagus karena saling memotivasi. Tapi kadang-kadang suka lihat-lihatan tadi. Nah, jadi apa negatif thinking gitu ya, dokter ya? Tapi sebenarnya itu adalah sama saja, tetapi yang perlu diperhatikan bukan berarti sama saja terus saya makannya aut-autan. Nah, itu makanya harus balik. Anak kita akan berisiko mengalami stunting. Nah, gangguan pertumbuhan ya, yang awalnya mungkin berat badannya dulu lalu menyeret ke aspek yang lain ya, mulai dari tinggi, kemudian perkembangan otak. Kalau nutrisi saya aut-autan sebagai ibu. Nah, perhatikan konsumsi protein hewani ya, yang sering kan kita baca nih ibu-ibu sobat sehat RSSA, kalau anaknya stunting tuh kurang makan lauk hewani. Nah, itu yang sering lupa. Jadi kita menyusui tapi makannya asal. Wanita bekerja itu kan malas kadang ya, seblak, makan bakso yang banyakan karbohidratnya ya. Kadang-kadang lupa gitu. Kalau ayamnya banyak mah nggak apa-apa, ya banyakan minyak ya. Itu tadi. Seblak banyakan ininya, kerupuknya ya, kerupuknya. Jadi lupa. Padahal kalau misalnya variasi makanan seperti itu tapi si lauk hewaninya yang banyak, mungkin buat kita jadi menyenangkan tapi tidak mengurangi kandungan gizi. Mungkin gitu seperti itu. Oke, jadi memang yang paling baik tetap bagaimanapun itu bayinya langsung kita gendong, kita susuin pada saat itu ya dokter ya? Iya, betul. Gitu. Nah, tadi kan kita sudah bahas-bahas tentang itu tadi ya dok ya. Biasanya ini ibu-ibu dok mungkin yang baru pertama kali punya anak gitu ya, lahir. Oh, aku mau susuin yang sebelah kanan dulu karena biasanya yang kanan sakit gitu. Dikasih waktu jeda 30 menit, baru yang kiri 30 menit. Nah, yang seperti itu betul atau memang harus seperti apa ya dok ya cara menyusuinya? Oke, jadi menyusui yang benar termasuk prinsipnya adalah mengosongkan payudara dalam tanda kutip. Berarti semua komponen dari ASI, baik ASI awal yang banyak dari cairannya sampai dengan ASI akhir yang konten atau isi lemak, proteinnya yang banyak, itu bisa keluar semua, kan gitu maksudnya. Nah, tetapi kadang-kadang menyusunya itu menjadi kurang efektif karena baru sebentar, misalnya 2 menit, 3 menit di sini, anaknya kok terasa tidak bisa menyusu dengan baik, rewel. Ya. Padahal sebenarnya posisi perlekatannya yang kurang pas. Dipindah lagi, misalnya di sebelahnya. Di sebelahnya juga gitu. Akhirnya dia cuma dapat ASI awal yang lebih banyak kandungan airnya. Nah, sehingga nggak dapat ASI akhir. ASI akhir ya sekitar 15 menitan itu mungkin dia sudah cukup ya, 15, 20, lebih baik lagi kalau bisa mempertahankan sampai dengan 30 menit walaupun kadang tidak semua ya, karena kalau dia efektif kan minumnya udah banyak banget itu dalam waktu 15-20 menit itu, tetapi lupanya apa ya, tadi teknik yang salah. Belum nyampe 5 menit di sini pindah lagi ke sini sehingga gitu ya. Dia hanya dapat ASI awal saja, di mana ASI awal kurang mengandung protein dan lemak sehingga dia ini kesannya nyusu aja tapi kok kurang ya naik berat badannya, mungkin tadi posisi perlekatannya satu kurang tepat dan akhirnya dia menjadi menyusunya pindah-pindah cepat, ASI awal aja yang didapat. Oke, itu mungkin lebih ke kandungan nutrisi yang akan didapat oleh bayi tersebut. Betul. Nah, kalau dari dampak negatif yang diperoleh dari ibunya ketika oh yang kanan belum kosong nih dok, tapi sudah pindah kiri. Padahal kan tadi itu masalahnya ada di peletakannya gitu ya. Yeah. Dampaknya apa sih dok bagi si ibunya sendiri? Bagus, itu pertanyaan yang sebenarnya sering menjadi titik ungkit si ibu itu datang. Ya, datang dengan gimana? Nangis-nangis, nyeri ya. Kenapa? Karena bendungan. Nah ya, ada 1-2 ibu bahkan dia itu saking hebatnya jadi ibu ya, menahan sakit. Ibu itu wah gagah berani menahan sakit ya demi anaknya sampai abses. Nah, kenapa? Berusaha dia tapi ternyata belum bertanya atau berkonsultasi ke tenaga kesehatan untuk memperbaiki. Jadi dia itu lecet,
tapi tidak efektif ya. Kalau lecet itu sebenarnya tanda bahwa posisi perlekatannya nggak bagus. Nah, terus nggak efektif kan ngeluarkan ya. Akibatnya tadi bayinya dapatnya sedikit, ibunya dapatnya banyak terbendung. Nah, kalau terbendung itu wah rasanya sakit, nyeri sekali. Belum kalau sudah menimbulkan abses ya. Wah, seperti itu berarti perlu tindakan pembedahan segala wah panjang ribet. Padahal sebenarnya dengan mengenali dari awal bagaimana posisi perlekatan yang tepat sehingga tidak ada dampak ke bayi maupun ke si ibunya. Mungkin seperti itu. Oke, itu tadi ya dok ya. Jadi memang kita dalam rangka memperingati Hari ASI sedunia ini banyak hal ya dokter ya yang harus kita pelajari, terutama ada dukungan dari keluarga tadi, dari dukungan dari pemerintah, dukungan dari instansi terkait gitu dokter ya. Dan selain itu dukungan dari ya kita sendiri ya dokter ya. Kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri buat makanan-makanan yang asupan yang gizi baik gitu ya buat calon bayi kita gitu. Oke, tadi itu kita sudah sharing-sharing ya dok ya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk sobat sehat kita semua. Dan terima kasih banyak waktunya dokter Brigita. Semoga sehat selalu. Supaya kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya gitu dokter ya. Oke, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dari saya Evelyn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.